Jumpa lagi pada tutorial IDR Corner. Kali ini saya akan memberikan tutorial Flutter tentang cara membuat database secara offline atau penyimpanan lokal. Agar tutorial ini menjadi lebih terarah, maka untuk latihannya kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk membuat sebuah catatan yang saya beri nama Simple Note, seperti demo aplikasi Flutter yang sebelumnya telah saya publish. Baiklah, di sini saya sudah membuat sebuah project Flutter yang saya beri nama Simple Note. Dan di sini untuk title saya sudah membuat Simple Note, terus check mode bannernya saya sudah jadikan false. Selanjutnya untuk my homepage, di sini saya menggunakan stateful widget yang nilai baliknya adalah sebuah scaffold. Oke, kita akan memulai dari sini. Jadi yang pertama kita akan mendesain halaman awalnya dulu. Di sini pada scaffold dibuat akbarnya dulu. Yang pertama leadingnya, ini saya akan menggunakan logo atau icon untuk aplikasinya. Jadi saya gunakan image asset di sini. Image asset. Selanjutnya folder image, nama gambarnya logo.png. Selanjutnya title-nya gunakan teks. Kalimatnya simple note. Oke, saya kasih sedikit style, text style, colors white. Selanjutnya font size nya 25, font weight weight 300. Oke, selanjutnya untuk background dari akbarnya, colors saya gunakan warna purple. Oke, coba kita tes dulu. Oke, ini dia. Ini seperti logonya terlalu besar ya. Coba logonya saya kecilkan, berarti di sini image-nya saya bungkus sama container saja. Container, kasih padding. Insert all 8 coba. Oke ya, udah cukup. Selanjutnya ini untuk body dari scaffoldnya. Saya kasih background warnanya colors gray 200 colors. Oke, baik, ini tampilannya sudah selesai. Saya tambahkan coba float action button untuk menambah catatan kita. Ini saya tambah float action button, untuk float action button, stylenya icons edit. Oke, gambar pensil. Warnanya saya kasih warna putih, baru warna float action buttonnya di sini, baru di sini purple. Ini dia minta on press. Oke, kita tambah on press. Untuk sementara kita kosongkan dulu. Save. Oke, baik sekali. Ini tampilan awalnya. Nah, selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan untuk database-nya. Jadi di sini kita tambah package-nya yaitu SQLite. Jadi saya buka pubspec YAML. Selanjutnya di sini saya tambahkan path provider dulu. Path provider versinya yang kita gunakan lebih besar dari 0.3.0. Lalu selanjutnya SQLite. Versinya any version saja. Oke, coba save. Oke, tidak ada error. Sekarang untuk database-nya kita akan membuat file baru. Jadi saya tambahkan file baru, saya beri nama dbhelper.dart. Oke, ini import dulu. Import path providernya, pathprovider.dart sama SQLite-nya, SQLite.dart. Oke, di sini saya buat class yang bernama dbhelper.
Misalnya kita buat sebuah variabel static final db helper, kita kasih namanya instance new db helper cuti internal. Oke, masih error karena kita harus membuat konstruktor untuk internal ini. Jadi di sini db helper cuti internal. Oke, baru factory db helper instance. Karena saya buat variabel lagi static database saya beri nama _db. Oke, selanjutnya yang pertama kali dijalankan ketika db helper ini digunakan, yaitu kita akan membuat dia mengecek database-nya dulu. Apabila database-nya ada, maka dia akan mengambil database-nya. Jika database-nya tidak ada, maka dia akan membuat database-nya. Oke, jadi kita buat future di sini. Future database. Buat get db synchronous. Lalu kita cek if _db database-nya. Jika database-nya tidak sama dengan 0, maka return-nya adalah db itu sendiri. Selanjutnya jika dia 0, maka db-nya kita akan membuat sebuah database baru. Di sini kita buat await set db. Await baru return db. Oops. db. Oke, baru kita buat set db ya. Langsung di bawah sini saya buat set db synchronous io. Kalau di sini kita import dulu .io nya. Import .io s sebagai io. Data sync-nya juga import data sync. Oke, baru ini io directory. Saya beri nama directory. Await get application document directory. Kita buat variable string dengan nama path. Ini join directory tadi, nama variable kita yang ini directory titik path, koma. Selanjutnya nama database-nya saya buat simple node db. Saya buat variable lagi bernama db saja, ini b besar, db white open database. Path kita isi dengan path, selanjutnya versionnya 1, selanjutnya onCreate. Jika dibuat dia menjalankan metode onCreate. Oke, baru return db besar. Sini oke, kita import dulu path.dat untuk joinnya. Oke, selanjutnya kita buat onCreate ini. Void onCreate. Sini ada database, kasih nama db, terus ada integer versionnya, version synchronous. Ini kita white db titik execute. Baru di sini query untuk SQL nya. Saya buat create table yang bernama mynode. Selanjutnya untuk fieldnya, yang pertama ID, tipenya integer, terus dia itu primary key. Untuk field yang kedua title, tipenya text. Selanjutnya catatannya note saja, note, tipenya text. Selanjutnya sini saya akan menyimpan tanggal pembuatan dan tanggal update-nya. Saya buat create date. Nah, di sini saya buatnya dengan text. Karena skflat ini dia belum mendukung untuk tipe data datetime. Jadi di sini saya menggunakan text. Selanjutnya untuk date-nya, tanggal update-nya juga tipenya text. Dan saya tambah satu lagi, yaitu untuk mengurutkan. Jadi nanti aplikasi ini akan terurut dari yang terbaru diupdate sampai yang paling lama diupdate. Nah, jadi di sini
pada create date nanti di sini saya akan menyimpan tanggal dengan format yang sudah saya rubah. Langsung saya buat hari, bulan, dan tanggal, juga waktunya. Update juga sudah, formatnya sudah kita rubah. Nah, di sini untuk mengurutkannya saya akan menyimpan format asli dari date-nya itu, yaitu angka-angkanya yang kita dapat dari date time now. Jadi formatnya masih original, format date. Nah, di sini saya kasih nama sort aja untuk mengurutkan. Sort date, di sini tipenya teks juga. Oke, koma, baru di bawahnya kita print saya. Print db create. Oke, ini untuk proses pembuatan database-nya. Selanjutnya saya akan mempersiapkan untuk model dari MyNote ini, field-nya, ID, title, create, update, dan sort ini. Jadi sini saya akan membuat sebuah file baru yang bernama MyNote, mynote.dart. Oke, kita buat kelas MyNote-nya, kelas MyNote. Jadi di sini variabelnya integer, tadi ID yang pertama, selanjutnya string, title, selanjutnya string lagi, create date, update, terus sort. Update, sort date. Masih ada yang kurang sepertinya. ID, title, oh not, ID, title, not. Oke, selanjutnya MyNote, terus this, titik, title, this, titik, not, selanjutnya this, create, this, this, titik, update, terakhir this, titik, sort. Oke, baru kita buat untuk mapnya di MyNote titik map dynamic object. Jadi this title kita isi dengan obj title. Oke, saya duplikat. Ini node create, update, sort. Oke, selanjutnya lagi string get title, kita ambil dari title. Sini node-nya, catatannya, di sini created. Oops. Ini update, di sini sort. Oke, ini mapnya sudah. Berarti selanjutnya untuk to mapnya lagi. Berarti map string bin map. Namanya to map. Buat variabel map sama dengan map string koma dynamic. Baru mapnya lagi map title. Kita isi dengan title. Oke, selanjutnya duplikat untuk node-nya. Untuk create. Sini update. Sini sort. Oke, return map. Selanjutnya di sini kita akan membuat untuk men-setting ID dari setiap data yang dikirimkan ke kelas MyNote ini. Saya buat lagi void set node ID. Oke, dia integer ID. This titik ID sama dengan ID. Oh, ini kok error nih. Undefined title. Oh, ini salah ya, tutupnya harusnya di bawah ini. Oke, klik kanan format dokumen. Oke, ini model untuk MyNote kita sudah selesai. Sekarang kita kembali lagi ke
dbHelper untuk membuat proses penyimpanan datanya. Karena database ini tidak bisa kita lihat, jadi untuk mengecek apakah kita sudah berhasil membuat database-nya, kita akan menambahkan data terlebih dahulu, baru kita tampilkan pada layar di sini. Oke, jadi di bawah OneClick saya buat untuk menyimpan datanya. Di future, kasih integer di sini, int. Saya beri nama save node, baru synchronous. Ini saya buat variabel baru bernama db client, kita isi dengan await db, baru selanjutnya integer response await db client titik insert. Oke, di sini ada dua data, yang pertama table dan nilainya. Oke, yang pertama nama tabelnya ini mynode. Oke, selanjutnya untuk value-nya kita ambil, di sini kita tambahkan kelas mynode-nya dulu. Mynode, namanya mynode. Oke, ini coba diimpor dulu. Import mynode.dart. Oke, baru value-nya kita ambil dari sini. Mynode titik to map. Oke, mynode to map. Ini datangnya dari sini. Baru selanjutnya return-nya respon. Oke, ini proses untuk menyimpan data. Coba di sini kita tambah print data inserted. Oke, sebelum kita menambah datanya, kita buat dulu form untuk menambah datanya, yaitu apabila tombol ini kita klik. Oke, berarti kita kembali lagi ke main.dart. Sini pada float action button on press-nya kita akan pindah ke halaman lain. Di sini saya buat navigator, titik off context, titik push material background, ada builder, build context, baru dia membuka halaman notepad. Oke, halaman notepad ini halaman form untuk pengisian catatan kita. Baik, sekarang saya akan membuat notepad ini pada file yang baru. Di sini buat new file, saya beri nama notepad.dart. Oke, di sini seperti biasa kita import material.dart-nya. Selanjutnya dbHelper-nya kita import juga. Selanjutnya model untuk mynode-nya, mynode.dart. Oke, di sini saya gunakan stateful widget, beri nama notepad. Oke, di sini kita buat strukturnya dulu. Notepad, di sini nanti kita akan menerima data-data catatannya. Jadi saya buat variable this mynode, selanjutnya this is new. Apakah ini data baru atau data lama? Oke, baru variabelnya final mynode, final class mynode bersama underscore mynode. Terus satu lagi is new, itu bolan, di final ball is new, true atau false. Oke, selanjutnya di bawah kita akan mulai mendesain untuk tampilan formnya. Oke, returnnya saya gunakan scaffold bar. Buat bar yang pertama title-nya di sini. Jadi form ini atau halaman notepad ini akan kita gunakan untuk menampilkan catatan, menambah catatan, dan juga untuk mengedit catatannya. Jadi untuk title-nya kita seleksi dulu, ini digunakan untuk apa. Oke, di atas ini saya buat if widget, kita cek apakah ini is new atau tidak. Is widget is new, jika dia adalah baru, maka title sama dengan new node. Oke, jadi buat variable baru lagi, string title. Baru di sini untuk title-nya text title. Oke, saya kasih style sedikit ini,
text style, warnanya white, saja size-nya, font size-nya saya buat 20. Oke, coba save. Buat tes, klik. Oops, apa ini? Sepertinya ada yang error di sini. Not back. Oh, film mainnya. Ya, di sini belum kita impor lagi. Terus notepad ini di sini terdapat dua variabel myNote sama isNew. Oke, jadi ini kita impor dulu. Notepad dart. Terus di dalamnya di sini pertama untuk datanya kosong dulu. Sama true. Oke. 0 ini datanya belum ada, sama dia adalah baru. Oke, coba jalankan lagi. Oke, sekarang kita coba. Baik sekali. New note. Oke, di sini stylenya mungkin saya ganti ya, biar tidak default warna biru seperti ini. Upper, kasih warna background color. Colors kita kasih warna putih aja biar dia seperti kertas. Selanjutnya tulisannya di sini warna hitam. Oke. Terus ini bayangannya kita hapus, pakai elevation 0. 0.0. Oke, selanjutnya di ujung sini kita kasih tanda silang untuk kembali lagi. Action apa? Oke, di sini. Actionnya sih gunakan icon button. Baru iconnya icon close. Oke. Close warnanya hitam. Size-nya 25. Hanya untuk on press. Oke, klik kanan format dokumen. Untuk on press-nya. Jika dia close berarti dia kembali ke halaman awal. Berarti langsung saja kita buat navigator. Titik pop kontak. Oke, coba save. Oke, close. Oke. Buat judul ini mungkin kita ketengahkan, saya kasih center. Teks, oke, teks ini saya kasih center widget. Ya. Oke, baru selanjutnya kita desain untuk body scaffoldnya. Untuk backgroundnya dulu kita kasih warna putih bersama antara warna upbar dengan warna bodinya di sini. Color sticky white. Ya, oke. Baru bodinya kita gunakan kolom. Baru children. Yang pertama di atas ini saya akan membuat terdapat 3 buah icon, yaitu icon save, icon edit, dan icon delete. Jadi yang pertama ini saya pakai row dulu. Childrennya di sini kita akan membuat icon, dan untuk membuat icon ini agar tidak 3 kali membuatnya, maka saya akan membuatnya pada kelas yang terpisah. Oke, di bawah sini saya buat kelas baru. Saya buat kelas baru menggunakan stateless widget. STL. Oke, saya beri nama create button. Lalu di sini kita buat variabelnya, pertama ikonnya apa, berarti icon data. Selanjutnya final untuk enable disable iconnya, berarti kita pakai ball enable. Lalu terakhir fungsi ketika icon itu diklik langsung saja on press. Oke. Create button. Pertama dis titik icon data, ini ada ikonnya. Icon, dis titik enable, dis titik on press. Oke, baru untuk nilai baliknya di sini container. Oke, kita pakai container. Tapi container ini saya ingin berbentuk bulat, kita pakai decoration.
box decoration, baru shape-nya box shape circle. Klik kanan format dokumen. Oke, sini kita tambah color. Oke, jadi colornya jika dia enable maka abu-abu, jika tidak maka berwarna ungu. Jadi enable-nya kita periksa. Jika di enable maka colors titik purple, jika tidak maka colors titik gray. Oke, klik kanan format dokumen. Oke, setelah decoration baru child. Childnya di sini icon button. Yang pertama ikonnya itu icon, kita isi dengan icon. Ya, yang ini. Itu warna ikonnya color putih ya, white. Baru ukuran ikonnya, icon size 18. Hanya on press yaitu on press ini, fungsi on pressnya. Oh, di sini kita cek dulu. Apabila dia disable maka dia tidak bisa di press. Tapi kalau dia enable baru bisa berjalan fungsi ini. Berarti di sini kita cek untuk enable-nya ya. Oke, kalau gitu on press-nya dapat ini if enable. Oke, jika enable maka on press-nya adalah on press. Pakai kurung. Oke, ini sudah selesai kelas untuk create button-nya. Lalu kita kembali ke row yang tadi. Di sini row-nya. Lalu tombol yang pertama saya ingin buat tombol save. Create button. Ikonnya icon titik save. Oke. Selanjutnya enable-nya. Untuk enable-nya ini dia tergantung dari halaman yang terbuka ini halaman apa. Halaman baru atau halaman update atau hanya halaman view. Berarti di sini kita kembali ke pengecekan tadi. Ya, di sini. Jika dia new maka button save-nya jadi enable. Oke, jadi buat variable lagi. Final btn save enable. Oke, sekalian kita buat btn edit sama btn delete. Oke, jadi di sini jika dia new maka btn save-nya ini ini tidak di sini. Oke, ini saya cut dulu. Ini finalnya. Oke, jika dia new maka btn save-nya sama dengan true. Oke, baru kembali lagi ke create button. Untuk tombol save, enable-nya kita sesuaikan dengan btn save. Baru yang terakhir on press. Press-nya kosong dulu. Di sini saya duplikat. Yang kedua icon edit. Enable-nya jika dia new maka button edit dan button delete harusnya dia false ya. Oke, di sini ini saya tambahkan btn edit-nya false, btn delete-nya false juga. Oke. Lalu icon edit enable-nya tergantung dari btn edit. Lalu icon delete enable-nya dari btn delete. Oke, coba tes save. Oke, ini ya, baik sekali. Kita kasih jarak untuk row-nya di main access agreement. Main access agreement space evenly. Oke, baik sekali. Oke, selanjutnya setelah button, lalu kita buat input dan text-nya untuk judulnya. Waktu setelah row ini. Setelah row, kita buat text form field. Text form field. Ini text form field. Di sini dia membutuhkan controller. Berarti kita buat dulu controllernya.
format dokumen. Oke, yang pertama final controller title text editing controller. Oke, satu lagi controller untuk catatannya. Not. Oke, lalu kembali lagi ke text form field controller, say title. Lalu saya buat decorationnya, input decoration. Yang pertama hint text, textnya title. Baru style untuk hurufnya, style, text style, font size nya 24. Terus warnanya colors gray. Oke, gray yang agak gelap, gray 800. Selanjutnya max line, panjang baris ke bawahnya mau berapa, di sini saya buat 0 saja. Jadi ini maksudnya dia akan otomatis memanjang ke bawah apabila teksnya banyak. Baru tipe keyboardnya, keyboard tipenya ini teks ya. Text input type titik text. Oke, coba save. Saya tak ingin ada garis bawahnya di sini. Nanti di decoration tambahkan border input border titik non. Oke, di sini kita kasih padding di text fieldnya, saya kasih padding, add padding 8, terus diganti jadi 10. Save. Ya. Oke, baru selanjutnya untuk notnya. Ini hampir sama, saya copy saja yang atas ini. Kontrolnya controller note, hint textnya saya buat right here, keyboard tipenya text, dan di sini saya tambahkan keyboard actionnya, text input action, saya ganti jadi text input action new line. Oke, ini gunanya agar nanti di keyboard yang muncul di sini akan ada tombol untuk enter untuk membuat baris baru. Karena jika ini tidak kita buat, kita tidak bisa melakukan enter, tapi langsung go atau langsung done. Oke, biar bisa enter maka diganti input actionnya menjadi new line. Oke, coba save. Saya klik. Ya, ini ada enter. Enter. Ke yang atas. Di sini tidak ada enter. Kalau diklik langsung done, langsung selesai deh. Bentar. Oke, ini udah hampir selesai. Sekarang kita tinggal membuat tombol save ini aktif. Oke, kita kembali lagi. Kita masih di notepad.dart. Sekarang kita akan membuat metode untuk menyimpan datanya. Oke, di atas ini saya buat void save data. Oke, untuk save data, nanti tombol save ini akan digunakan untuk dua fungsi ya. Yang pertama untuk fungsi menyimpan yang baru. Yang kedua untuk fungsi menyimpan update yang sudah diedit. Nah, jadi di sini kita periksa dulu. Apabila dia new, maka dia menjalankan fungsi tambah data. Jika edit, maka dia menjalankan fungsi update data. Oke, saya buat di if widget titik is new. Oke, apabila dia baru, maka dia akan menjalankan fungsi add record. Else, jika dia tidak baru, maka dia menjalankan fungsi update record. Oke, sekarang kita akan membuat add record dulu. Oke, di atas ini feature add record. Oke, ini langsung saya copy saja untuk update-nya biar tidak error seperti ini.
Sini berarti update. Oke, di add record saya buat variable baru dulu bernama db, yaitu dia adalah db helper. Selanjutnya kita simpan tanggal sekarang. Tanggal sekarang ini akan digunakan karena dia baru, jadi digunakan untuk tanggal created dan tanggal update-nya, jadi sama. Oke, tanggal sekarang akan kita simpan ke dalam string karena database-nya tipenya text. Saya buat date now. Date now sama dengan kita ambil dulu data hari ini. Kita buat variable now. Variable now sama dengan date time now. Baru string date now, ini saya akan mengambil harinya dulu, strip bulan, strip tahun. Jadi now titik day, strip baru now titik month, strip baru now titik year. Selanjutnya koma, jamnya juga kita ambil. Now titik hour, jam, titik 2, now titik minute. Oke. Lalu selanjutnya data title, node, dan tanggalnya ini kita simpan menggunakan kelas myNode. Oke, var myNode sama dengan myNode. MyNode ini di sini coba lihat. Oke, di sini ada ya keterangannya. Title dulu, node, create date, update date, sama sort date. Jadi untuk title-nya kita ambil dari controller title titik text. Dan untuk node-nya controller node titik text. Baru selanjutnya create, update, sort. Create-nya kita gunakan date now tadi yang sudah kita susun seperti ini. Berarti langsung saja date node. Ini juga untuk update-nya juga sama dari sini. Date node. Baru untuk sort-nya kita akan menggunakan format now yang asli yang ini agar nanti mudah untuk mengurutkannya. Jadi di sini kita buat now. Semuanya kita ambil now titik to string. Ini kenapa masih error? Undefined. Oh, date now. Date now. Nah, baru data-data ini kita kirim ke db helper kita untuk menjalankan fungsi save node di sini. Jadi saya buat white db titik save node. Oke. Print save. Oke, recordnya sudah selesai ya. Dia menjalankan save node yang di sini. Ya, ini. Baru sekarang fungsi save data ini kita masukkan ke dalam tombol tadi. Oke, ini. On press menjalankan save data. Oke, kita coba testing. Oke, coba ini close dulu. Buat yang baru. My first node. Testing 1, 2, 3. Oke, sekarang kita coba save. Apa yang terjadi di sini? Oke, ya ini muncul db created, dia sudah membuat database, data insert, dan save. Oke, berarti di sini datanya sudah berhasil kita simpan. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya sebelum kita tampilkan di sini. Oke, tadi di sini seharusnya ketika dia save, seharusnya halaman ini langsung close. Oke, berarti kita tambah pop navigatornya. Berarti di sini, oke, di tombolnya. Ketika tombol ini diklik, dia menyimpan data. Lalu navigator titik off, konteks titik pop. Oke, save. Oke, kita coba sekali lagi.
Node 2. Oke, di sini coba kita lihat. Di sini pertama dia membuat database karena databasenya belum ada. Nah, untuk yang kedua ini seharusnya dia tidak membuat db created lagi, tapi langsung data insert, data save. Oke. Langsung ini data insert. Dia tidak memprint ini lagi. Oke, sekarang kita tes. Seharusnya db created-nya tidak ada. Save. Oke, dia keluar. Kita cek. Oke, baik. Dia langsung data insert sama saved. Karena database-nya sudah dibuat saat pertama kali kita menambahkan datanya. Oke, berarti di sini kita sudah berhasil membuat database, membuat table pada database, dan berhasil memasukkan datanya ke dalam database. Oke, sekarang kita tinggal untuk pembuktian, kita tampilkan datanya di depan sini. Jadi untuk menampilkan data di sini saya akan menggunakan Future Builder. Yang nanti untuk layoutnya saya akan menggunakan Grid View. Oke, untuk menampilkan data ini kita akan sambung pada video bagian kedua. Untuk itu jangan lupa mengklik tombol subscribe bagi yang belum berlangganan, dan silakan memberikan like, pertanda Anda mendukung saya untuk melanjutkan tutorial ini. Baik, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi pada tutorial Flutter menggunakan SQLite pada bagian yang kedua.